Ya pemirsa, untuk membahas pelaksanaan arus mudik lebaran 2026, kita sudah terhubung secara daring dengan Ketua Pemberdayaan dan juga Pengembangan Wilayah MTI, ada Pak Joko Setijo Warno. Selamat malam Pak Joko, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Joko sehat? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Dinda. Pak Joko, kepadatan pemudik tahun ini justru terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Panjang antrean bahkan tuh sempat mencapai puluhan kilometer, Pak. Sebenarnya apa yang memicu terjadinya hal seperti ini? Ya, ini mungkin lupa mengantisipasi yang selama ini lancar-lancar saja. Cuman pada saat ini kan, kalau di Bali itu ada perayaan Nyepi, sehingga mereka diupayakan segera mungkin untuk meninggalkan Bali. Ya, di sisi lain memang kapasitas yang ada di dermaga juga masih kurang. Ya. Jadi ini dua hal yang bertumpuk, ada yang mudik dan harus segera keluar dari Bali. Nah ini yang mungkin lupa diantisipasi, apalagi ketika keluar itu juga tempat-tempat buffer zone untuk menampung juga tidak ada, yang akhirnya memang parkirnya ya di badan jalan itu. Nah, belum lagi sistem tiketnya juga berbeda hanya di Merak gitu ya. Sudah ada sistemnya, mereka akan tahu kapan mereka akan berangkat. Nah, ini yang masih segera gitu, Mbak. Pak Joko, kalau di Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat, namun kondisi berkebalikan justru terjadi di Merak yang relatif landai. Jika dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, kalau di Merak itu selain Pelabuhan Merak, dia punya dua pelabuhan tambahan alternatif. Lain halnya ketika di Gilimanuk, dia hanya itu aja dia lakukan ya. Nah, kalau di penyeberangan Jawa Sumatera ini, selain Merak ada pelabuhan barang BBJ, ya, bandara di Bojonegara, ditambah juga ada Ciwandan. Belum lagi ada tambahan satu kalau masih padat Krakatau Steel. Nah, kalau musim-musim mudik seperti ini, ada pemisahan sepeda motor, mobil dan bus, dan angkutan barang. Gitu ya. Sehingga kalau kita lihat tadi, itu di Ciwandan. Pelabuhan untuk sepeda motor yang sekarang makin bagus, akses jalannya juga sudah bagus, tidak berdebu seperti 2 tahun yang lalu. Karena saya 3 kali lebaran, cuma tahun ini saya nggak mantau di sana, makin bagus kalau saya lihat, dan kecenderungan juga maka bergerak itu malam hari. Nah, angkutan barang ini dilewatkan BBJ yang ada di Bojonegara. Nah, kalau pagi hari memang cenderung menggunakan bus, mobil, sepeda motor malam hari. Karena apa? Karena sepeda motor terutama mereka mengkhawatirkan kondisi yang ada di Lampung. Jadi kalau sampai sana pagi, dini hari istirahat sebentar, pagi baru berjalan, ya sudah sampai. Dia dihindari. Lain hal di Jawa, malam hari mereka berani. Kalau di Lampung mereka kurang berani, kecuali di jalan tol. Nah, tapi jalan tol cenderung mereka akhirnya malam mulai sore sudah mulai padat. Nah, ini yang sebenarnya seperti tahun yang lalu juga sama, karena dipusatkan barang itu di Bojonegara, akhirnya kan di sana antrian cukup panjang, apalagi jalurnya cuma 2. Beda hanya ke Merak, kemudian ke Ciwandan, itu 4 lajur lah, lumayan. Nah, ini mungkin sebenarnya kalau pagi hari, itu ya silakan atau daripada kosong seperti tadi pagi saya akan melihat dapat info itu kosong itu sayang tidak dimanfaatkan, artinya kalau tidak penuh baru dia disalurkan ke Bojonegara sehingga tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang gitu. Pak Joko, berdasarkan pantauan Anda, kapan kira-kira puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk dan Ciwandan Merak untuk diantisipasi oleh para pemudik? Halo, gimana Mbak? Kurang jelas? Berdasarkan pantauan Anda saat ini Pak Joko, kira-kira kapan puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk dan Ciwandan Merak agar pemudik bisa mengantisipasi? Perkiraannya itu besok, ya. Tapi ini sudah mulai bergerak. Ini bergerak paling besok tuh sudah mulai puncak dia. Besok dan besok malam 2 itu. Tapi kalau lihat tadi sudah agak lumayan. Ya, tapi biasanya besok sudah mulai puncak dan mereka tuh berangkat rata-rata kalau sepeda motor setelah maghrib. Dan itu ramainya nanti mulai jam 6 ya jam 10 sampai jam 6 pagi. Gitu. Jadi besok malam itu mungkin 2 malam, besok dan besok lusa
akan menjadi puncaknya, sehingga 1 hari sebelum Lebaran mereka sudah sampai di tempat tujuan. Gitu. Pak Joko, selain dari pelabuhan, antusiasme pemudik ini juga tampak dari antrean di Terminal Bandara Suta Tangerang, Banten. Apakah ini artinya moda transportasi udara juga masih menjadi pilihan masyarakat? Ya, sebenarnya kalau kelompok-kelompok masyarakat yang mampu, mereka masih menggunakan pesawat ya. Pesawat karena itu lebih cepat lah. Tapi bagi yang tidak juga masih ada alternatif. Kalau pemerintah ini kan antar pulau, juga disediakan namanya kapal gratis. Jadi itu ada alternatif yang bagi yang tidak mampu, dari mulai 2024 tuh sudah ada kapal gratis. Dari Kalimantan ke Jawa, Kalimantan ke Sulawesi, Sulawesi ke Jawa, kemudian ada juga dari Batam ke Medan dan beberapa rute. Cukup banyak itu. Dan ini sangat membantu sekali di saat mereka mungkin tidak mampu menggunakan pesawat. Tapi pesawat tetap banyak juga. Cuman mungkin tahun ini agak ada pengurangan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau kami lihat secara umum itu 2004, 2005, 2026 itu ada penurunan untuk pemudiknya. Gitu. Pak Joko, kita tahan terlebih dahulu sebentar. Kita akan memantau bagaimana kondisi terkini arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta di Stasiun Kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Berita 1, ada Wahroni selaku Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI. Pak Joko masih bersama kami? Masih. Pak, tadi kita sudah memantau ada di Bandara Suta dan juga Stasiun Pasar Senen terjadi kepadatan. Dan berdasarkan data, Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 1,7 juta kursi penerbangan domestik ini sudah terjual, Pak. Angka ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memilih jalur udara untuk pulang kampung. Nah, apakah ini jadi bukti bahwa diskon atau stimulus tiket dari pemerintah itu berhasil? Ya, tentunya bagi masyarakat yang mampu diberi diskon seperti ini juga senang. Terutama kalau malam seperti ini jarak jauh lah ke Indonesia Timur ya. Kalau tadi kita lihat di bandara itu lebih banyak Indonesia Timur, karena Indonesia Timur nanti pemberangkatannya ternyata paling cepat nanti jam 12 malam, jam 00 lah, jam 24, itu ya kan Indonesia Timur. Jadi ini menunjukkan bahwa pengguna pesawat juga masih cukup tinggi juga ya. Memang kalau dibandingkan modal lainnya dia paling rendah, tapi peminatnya juga cukup banyak gitu Pak. Pak, ini seperti tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya pemerintah ini kan kembali menggelar mudik gratis. Menurut pandangan Pak Joko, seberapa efektif mudik gratis tahun ini bila dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat? Ya, saya kira mudik gratis ini sangat membantu di dalam hal yang sekarang ini dengan inklusif ekonomi. Artinya dengan mudik gratis masyarakat yang golongan menengah bawah mereka bisa menikmati Lebaran di kampung halaman. Mudik gratis ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan atau ada juga dari BUMN, ya, termasuk juga swasta dari Jabodetabek ke daerah. Sekarang sudah makin banyak lakukan mudik gratis, entah itu dia lokal provinsinya maupun antar provinsi. Sudah banyak yang berjalan. Bahkan ada 2 provinsi kami catat itu dia mudik gratisnya menggunakan perairan. Umpamanya Provinsi Bangka Belitung itu ngangkut dari Tanjung Priok ke Pulau Bangka, ke Pulau Belitung. Demikian juga di Maluku Utara, karena wilayah kepulauan cukup banyak, di sana juga mudik gratis menggunakan kapal laut. Nah, kalau yang berada di Kalimantan tercatat ada 3 provinsi lah mudik gratis, seperti Kalimantan Barat, Selatan, dan Tengah lokal provinsinya dengan APBD. Nah, kalau di Jawa ini variasi. Kalau DKI memang penduduknya dia angka cukup banyak, dia mengantarkan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ke Jawa Timur. Demikian juga Jawa Tengah, dia tidak ada yang lokal, tapi dia menjemput. Nah, kalau Jawa Timur, dia selain dia lokal, juga sebagian ada yang menjemput ke Jakarta. Di Sumatera juga sama, berkembang. Makanya Sumatera Selatan dan Lampung, mereka saling menggunakan kereta dan di lokal masing-masing. Bahkan Sumatera Selatan juga sampai ke Jawa. Dan ini juga berkembang, ada juga yang swasta mudik gratisnya, umpamanya dari Jakarta sampai ke Sumatera Barat. Itu nampaknya 2-3 tahun terakhir ini cukup banyak itu bis-bisnya ke sana. Jadi sangat-sangat membantu sekali ketika sekarang mereka
kelangsungan ekonomi, mereka dapat memanfaatkan mudik gratis itu sebagai alternatif untuk pulang kampung halaman. Gitu. Pak Joko, sebenarnya apa yang harus dijadikan terobosan baru bagi pemerintah dan stakeholder terkait agar mudik gratis ini bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran? Ya, ini sudah makin banyak tentunya dilakukan pembenahan lah. Selama ini peserta mudik gratis itu kalau mendaftarkan kemudian dia tidak jadi berangkat tidak ada sanksinya. Nah, sementara kadang-kadang yang membutuhkan juga cukup banyak, ya. Jadi tidak salahnya mungkin platformnya untuk mendaftar yang dari pusat ini cukup satu aja, nah, satu sehingga masyarakat mudik itu milihnya satu. Kemudian kalau dia tidak berangkat harus memberitahu. Bisa jadi maunya sudah mendaftar, kemudian diajak tetangganya atau kerabatnya untuk ada tumpangan istilahnya itu ya. Nah ini harus melaporkan, biar itu kosong nanti diisi yang lainnya. Kalau enggak itu sayang sekali. Nah ini sanksi itu belum dilakukan. Nah, sementara yang model-model yang bersama ini belum, jadi masih parsial sehingga ada kemungkinan pemudik ini mendaftar lebih dari satu. Nah ini yang harusnya mulai dibenahi lah. Ini program sudah bagus, ada pembenahan. Ya, ini yang untuk di darat seperti itu. Terakhir Jadi, Pak Joko, apa yang Kementerian Perhubungan sudah membuat itu, tapi nampaknya belum banyak yang yang merespon. Ya mudah-mudahan tahun depan melihat seperti ini sudah ada merespon, tinggal satu platform saja bisa digunakan untuk umum. Nah, kalau daerah-daerah saya kira mereka bisa masing-masing karena memang perjalanannya berbeda dibandingkan yang dari Jabodetabek menuju ke daerah-daerah. Termasuk juga motor gratis, motis ya. Maksudnya mungkin kita lihat motor gratis ini lebih baik kami sarankan dihilangkan saja, ditambahkan untuk bus gratis atau kereta gratis. Itu jauh lebih bermanfaat dan lebih banyak yang digunakan. Toh di daerah-daerah juga ada sepeda motor. Nah tinggal bagaimana berikutnya nanti untuk mengurangi pemudik menggunakan sepeda motor ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya dan berbagi insight kepada kami, Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Bapak Joko Setijowarno. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Breaking News Arus Mudik 2026. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh